hidup. Engkau hidup selama-lamanya. Berarti Engkau bisa kami lihat, suaramu bisa kami dengar, kami bisa mengalamimu dan mencapai. Engkau akan mencurahkan hidupmu di dalam kami. So itu akan kau curahkan, karena firman yang telah menjadi manusia ini, yaitu Yesus Kristus, menyatakan diri Allah lewat Dia, supaya kami mengenal Bapa lewat Yesus Kristus. Kristus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, dan Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah kami. Nyatakan dirimu oleh karena Roh Kudus, karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadamu Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Kami adalah orang-orang yang hadir hari ini, orang-orang yang Engkau Bapa karuniakan kepada Yesus, supaya kami mengenal, melihat, mengalami, mencapai, dan hidup kami diubah. Kepenuhan Kristus akan dipenuhkan di dalam kami. Kami akan melihat surga terbuka dari generasi ke generasi, menyatakan bahwa Engkau menyatakan dirimu di generasi ini, supaya kami melihat, mengalami kekayaan kasih karunia-Mu di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan berada di dalam Yesus bukan karena kebenaran kami sendiri, tapi oleh karena percaya, oleh karena iman di dalam Dia, iman kepada apa yang telah dikerjakannya sempurna. Maka menyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Sekalipun Engkau kudus, sangat kudus, tapi Engkau berkenan dijumpai. Kami akan menikmati kehadiran-Mu. Reality presence, realita kehadiran-Mu akan ada di sini. Kami bisa menangkap kehadiran-Mu, dan hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami tidak akan sama lagi. Kami berada di musim Tuhan, di harinya Tuhan. Tuhan menyatakan diri, maka hari kami adalah hari-harinya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terbuka, 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 terbuka. Dalam nama Yesus Kristus. Oh, Rama. Dan orang yang sebelumnya tidak mengenal, tapi akan mengenal dan mengalami. Dalam nama Yesus, si karunia-Mu ada di sini. Karena itulah kami bisa mengenal Engkau. Oh, haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami persembahkan segala apostolic yang kedua ini kepada-Mu. Kerjakanlah apa yang Kau mau. Nyatakanlah apa yang Kau mau. Bukakanlah apa yang Kau harus bukakan, supaya generasi ini adalah generasi Kristus bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya, kami gereja-Mu bangkit, kota akan dipulihkan, bangsa akan dipulihkan, bangsa-bangsa akan datang kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, tanah kami akan dipulihkan, negeri kami akan dipulihkan. Firman-Mu akan menyembuhkan hati kami, Firman-Mu akan menyembuhkan negeri ini. Dalam nama Yesus, bahwa negeri ini adalah punya Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus, hati kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami memulai sekolah apostolik ini. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Musimnya Tuhan. Saya enjoy mempersiapkan sekolah apostolik ini. Saya alami beban karena saya melihat Tuhan akan mengerjakannya jauh lebih besar. Haleluya. Haleluya.
Kenapa kita adakan sekolah apostolik ini? Sekolah apostolik ini adalah kegerakan yang baru untuk menjadi bagian dari kegerakan Indonesia baru. Saya melihat dan saya tahu, maupun berbicara dalam hati saya, bahwa ini adalah kegerakan yang akan terus bergerak, bergulir. Haleluya. Saya bukan sedang patentengan untuk membuat sekolah ini, tetapi Bapak yang menuntun saya untuk konsisten, karena saya tahu bahwa sekolah apostolik ini adalah merupakan pelayanan dari pengurapan kerasulan untuk membangun kehidupan Kristus di dalam kehidupan jemaat. Karena Tuhan menyatakan orang yang diutus rasul-rasulnya untuk membangun anak-anak rohani yang berpengaruh bagi kota dan bangsa. Haleluya. Jadi kegerakan yang kita mulai ini adalah bagian dari kegerakan dari New Indonesia. Maka hari ini saya rilis, karena ini akan menjadi base campnya Tuhan di sini. New Indonesia of Movement House. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Ini akan menjadi rumah kegerakan Indonesia baru. Kalau bro saya di sana menyebut Wisma Indonesia Baru, kalau sini adalah rumah kegerakan Indonesia baru. Haleluya. Saya melihat tempat ini sudah terlalu kecil. Tempat saya harus ke upper room. Haleluya. Dan ini akan semakin besar. Saya sudah mendengar suara derap kaki orang-orang yang akan datang. Karena di mana Kristus dilukiskan dengan jelas, maka Roh Allah akan melimpah-limpah dicurahkan di sana. Dan Roh Allah akan melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jadi New Indonesia of Movement House, inilah tempatnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini sebenarnya adalah Who Jesus was in the house. Who Jesus was in the house. Haleluya. Karena di 1 Korintus ada Injil yang lain, ada roh yang lain, dan ada Yesus yang lain. Haleluya. Dan lewat event ini kita akan mengerti Yesus yang mana yang sedang diberitakan. Karena di mana Yesus diberitakan dengan jelas, maka kita bisa melihat kegerakan pekerjaan Roh Kudus akan dicurahkan. Haleluya. Mari kita lihat dulu di Markus 2 ayat 1 sampai 2. Nah, untuk itu bagi kita mungkin yang masih baru, ya, ikuti kegerakan ini dengan seperti yang sudah dikerjakan yang lain. Amin. Kalau yang mengerti katakan aja amin. Yes. Tepuk tangan. Yes. Berdiri. Ya, jangan heran karena besarnya sukacita kita menyambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Kita di sini bukan orang-orang aneh, tapi kita akan membawa arah yang baru, visi yang baru. Amin. Haleluya. Sekali kau belum mengerti, katakan saja, let it be done to me according to your word. Amin. Itu artinya. Haleluya. Itulah bahasa singkatnya. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Amin. Haleluya. Ya, aku bilang teh ya katanya. Laki teh aku bahasa Inggris. Ya, tapi kita amin aja dulu. Haleluya. Karena Maria pun juga belum tahu kenapa dia bisa hamil tanpa seorang laki-laki. Tapi sebelum masuk ke sininya, dia masukkan dulu dalam rohnya. Amin. Haleluya. Jadi segera masukkan ke sini, jangan ke sini. Haleluya. Kalau di sini nanti kenapa, mengapa, ada apa, kok bisa? Pertanyaan muncul nanti, langsung tanda tanya di sini. Tapi ketika dimasukkan di sini, maka roh kemudian akan memberitahukan kepadamu dalam pengertian.
Amin. Mari kita buka Markus 2 ayat 1 sampai 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Haleluya. 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 Kenapa? Karena dikatakan di sini bahwa kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Yesus datang lagi ke Kapernaum. Saya percaya pasti ada alasan Yesus datang ke kota Kapernaum. Yes. Ada sesuatu. Kalau tidak ada alasannya, dia akan pergi ke kota yang lain. Apa yang membuat Yesus datang ke Kapernaum? Amin. Kita harus tahu. Dan kemana Yesus pergi, orang-orang pasti tahu dia ada di satu tempat. Akhirnya apa? Orang-orang akan datang berkerumun sampai tidak ada tempat. Di depan pintu pun sudah tutup, nggak ada lagi, dan tidak ada di tempat. Kenapa? Karena di mana Yesus ada, kita tahu bahwa orang akan bisa. Padahal nggak ada iklannya, nggak ada toanya yang memberitahu. Tapi dengarkan baik-baik, kehadiran Yesus, di mana Yesus dilukiskan dengan jelas, tanpa iklan pun. Roh Kudus akan mengiklankannya bahwa Yesus ada di satu tempat. Itu yang dikatakan dia datang lagi ke Kapernaum. Maka tersiarlah kabar. Siapa yang menyiarkannya? Gak ada iklan, gak ada Facebook, gak ada TikTok. Haleluya. Gak ada juga IG. Belum ada waktu itu IG. Siapa yang menyiarkannya? Come on. Siapa yang menyatakan bahwa Yesus ada di satu tempat? Dengarkan baik-baik. Di mana Yesus dinyatakan di satu tempat, tanpa iklan pun, orang-orang akan tahu bahwa Roh Kudus memberitahu bahwa di sana ada Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan ini polanya bahwa ia ada di rumah. Amin. Haleluya. Jadi dia punya base camp. Dia punya tempat. Haleluya. Haleluya. Bahkan disebut, kalau kita lihat di ayat yang lain, Matius 4 ayat 13. Saya coba cari. Ya, Matius 4 ayat 13. Haleluya. Ia meninggalkan Nazaret, kota asalnya, dan diam. Oh, come on. Haleluya. Dia tinggal di Kapernaum, di tepi danau. Yesus pintar juga melihat view. Haleluya. View danau dong. Haleluya. Pasti kalau sekarang banyak hotel di sana. Guest house. Haleluya. Red Doors atau yang lain. Haleluya. Ya, ya, pasti banyak di sana. Kenapa? Memang selera Yesus itu sangat tinggi. Dia selalu lihat view-nya danau. Haleluya. Di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Haleluya. Jadi dia memang punya base camp. Karena dia akan selalu kembali ke sana. Haleluya. Amin. Bahkan di ayat Matius 9 ayat 1, dia menyebut itu kotanya. Haleluya. Matius 9 ayat 1. Mungkin salah cetak. Pasti dia punya base. Di dalam setiap kegerakan dia punya base. Ada rumah. Dan dia menyebut itu kotanya. Haleluya. Itu kotanya. Haleluya. Kenapa kegerakan ini menjadi kegerakan Indonesia baru? Karena kita merumahi dia di sini. Haleluya. Dan saya tahu ketika dia nyaman tinggal di sini, maka dia akan berkata, "This is my city." Haleluya. Ini kotaku. Haleluya. Aku akan bergerak dari sini. Aku akan bekerja dari sini. Aku akan menyatakan diriku dari sini. Sampai kota-kota itu akan dirawat. Haleluya. Karena dia selalu akan
Bisakah kau dengar hari ini bahwa dia mencari rumah? Maka dia berkata, ini kotaku. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Dan di mana ada kota, dia akan berkata, ini bangsaku. Haleluya. 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 Dasar saya berkata, New Indonesia, Indonesia yang baru, ketika dia mulai menemukan rumah-rumah menjadi kotanya dia. Haleluya. Dan kita akan menjadi salah satu tempat untuk Allah kita rumahi. Dia kita rumahi. Amin. Ketika dia datang ke rumah ini, Amin. dia menjadi raja di sini, Yes. dia menjadi Tuhan di sini. Amin. Dia yang memegang kendali semua ada di sini. Amin. Maka saya percaya tersiarlah kabar. Yes. Haleluya. Haleluya. Tersiarlah kabar bahwa Yesus telah dinyatakan di rumahnya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Inilah kegerakan yang akan Tuhan kerjakan hari ini. Tanpa iklan, tapi Roh Kudus akan bergerak. Karena itu pola Tuhan. Amin. Di mana nama Yesus ditinggikan, di mana nama Yesus dinyatakan, Amin. maka dia akan menarik orang-orang datang kepada dia. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya bukan sedang berusaha untuk dengan kekuatan saya, tapi saya mengerti polanya. Saya menangkap polanya. Saya hanya memberi hati saya hanya memberi hidup saya hanya memberi apa yang saya punya. Lalu saya berkata, this is your home. Ini rumahmu Tuhan. Pakai apa yang kau mau kerjakan, dan aku akan melihat hal itu akan terjadi. Haleluya. 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 Amin. Amin. Saya menemukan ada 4 hal. Kalau Yesus menemukan rumahnya, kotanya, kita sepakat, amin? Yes. Haleluya. Yang pertama di ayat yang kedua tadi di Markus 2 ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Maka yang pertama akan kita lihat adalah di sana akan diberitakan firman. Amin. Haleluya. Dia selalu memberitakan firman. Apa yang dia beritakan? Injil kerajaan. Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 23, cepat ya, amin. Yes. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, Amin. serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Dia katakan di situ, dia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Tentu di rumah itu dia akan mengajar. Haleluya. Dan dia akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Haleluya. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah, bukan hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan Allah. Haleluya. Di dalam Roma 1 dikatakan bahwa Injil kerajaan Allah adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi. Haleluya. Karena Injil kerajaan ini adalah Injil yang akan mengubah kota, mengubah bangsa-bangsa, mengubah seperti apapun Anda datang hari ini. Saya percaya Injil akan mengubahmu. Karena apa? Injil kerajaan yang aku beritakan kepadamu adalah Dia, Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kenapa? Karena itu yang akan saya beritakan. Maka di 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, ketika aku datang kepadamu, aku tidak mau bicara tentang apapun, termasuk persoalanmu. Karena dari dulu gereja selalu berbicara permasalahan, mendoakan beban-beban doa, tapi tidak pernah selesai masalah. Malah makin menumpuk. Haleluya. Karena akhirnya orang akan senang bawa beban-bebannya sendiri yang dia sendiri pun gak sanggup selesaikan. Haleluya. Haleluya. Lalu dia akan dengan rela, Pak Pendeta, tolonglah ini beban doa saya, tolong doakan. Tetapi saya memutuskan bahwa jawabannya hanya satu. Kalau kau melihat Kristus, Amin. masalahmu itu
sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Haleluya. 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 Maka kita bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan penyakit kuning. Haleluya. Karena selalu mohon meniti beban doa Pak Pendeta. Meniti. Haleluya. Haleluya. Bukan mengirim lagi, meniti. Haleluya. Maka hamba Tuhan akan menjadi tempat penitipan beban doa. Penyakit kuning lagi ya. Haleluya. Walaupun akhirnya memang kalau diundang ke rumah ya pasti dapat ya pahaknya apa ya, gemuk-gemuk memang. Haleluya. Tapi setelah itu nitip lagi. Nitip doa. Kegerakan apostolik hari-hari ini tidak akan seperti itu. Kalau kau melihat Yesus, siapa Yesus? Kau akan menghandle masalah. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bangkitkan rasul supaya kau melihat Dia. Haleluya. Berapa rasul akan bekerja supaya kau tahu bagaimana bisa menghandle apa yang Tuhan sudah izinkan datang kepadamu, supaya kau belajar tentang iman kepada Dia. Amin. Amin. Haleluya. 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 Jadi kita bisa melihat sini polanya selalu berbicara. Dia akan menyatakan firman. Amin. Amin. Yes. Jadi di mana Yesus berada, Dia akan bicara firman. Jadi kami di jemaat ini tidak ada beban doa. Kenapa? Dari dulu sudah saya buka selalu ruang beban doa. Tuh, makin lama makin menumpuk. Haleluya. Sejak saya katakan stop, karena saya tahu bahwa jawabannya ada di kamu. Kalau kau sudah melihat apa yang saya ajarkan kepadamu, you make handle, kamu akan menghandle sendiri. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Wow. Termasuk saya nggak bagi beban doa. 3 minggu lewat saya juga diserang oleh apa namanya Bell's palsy, ya, virus menyerang urat tepi saya sehingga mulut saya seperti orang stroke. Jadi ketika saya berduduk bengkok ini kan gitu kan, pagi-pagi saya sikat gigi, kumur-kumur berlompatan semua. Saya mandi, belum pernah rasanya sabun masuk ke mata saya mandi, saya tutup, kok bermasukan semua sabun untuk parkir di sini. Aduh, mengiak sekali. Saya mulai sadar, something wrong. Ya, saya pergi ke dokter bilang, Pak, selamat kata Bapak Bell's. Oke, saya tahu, tapi saya tahu bahwa dia datang tidak permisi. Saya akan pikirkan dia, supaya dia tahu pergi keluar segera. Haleluya. Saya lalu apa yang saya katakan? Apa obatnya? Ya, kita kasih dulu obat obat virusnya 1 minggu. Rupanya obatnya keras, asam lambung saya naik. Tapi oke, saya bisa atasi. Haleluya. Saya tidak mengeluh kepada jemaat, tolonglah yang kurban nanti mam. Saya tidak. Saya tetap berdiri di sini karena saya tahu saya nggak akan mikirin dia. Amin. Masalah banyak orang adalah ketika datang parkir sakit penyakit, dia mikirin dia. Dia sendiri tuh mikirin kamu. Kenapa mikirin dia? Haleluya. Haleluya. Saya bilang tidak akan sampai lama 3 minggu finish. Haleluya. Hari Kamis yang lewat saya terapi terakhir, tapi saya menemukan seorang ibu-ibu sudah 4,5 bulan tetap masih bengkok menurutnya. Lalu bilang, Bapak kenal? Iya, saya sudah kenal. Tapi apa rahasianya? Rahasianya hanya satu. Dia datang tanpa permisi, dan saya nggak akan ladeni dia. Saya akan memikirkan diri saya sendiri supaya saya sehat, saya makan, saya istirahat, saya mikirin dia. Nggak perlu kusir. Haleluya. Haleluya. 3 minggu tuntas. Bikin minggu depan, rupanya libur hari ini, hari Selasa. Minggu depan saya akan lapor ke dokter, hanya memberitahu dokter saya sudah selesai sembuh. Haleluya. Karena kesembuhan itu harus dibuktikan dengan dokter juga. Haleluya. Amin. Hanya 3 minggu. Come on. Haleluya. Haleluya. Dan saya nggak mengeluh. Saya nikmati itu semua karena memang dia hanya parkir doang saja. Haleluya. Saya katakan kamu kan hanya parkir. Jadi kamu jangan coba cari perhatian saya. Perhatian saya hanya kepada Yesus. Amin. Haleluya.
Haleluya. Saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap memuji Tuhan. Haleluya. Hanya saya cepatkan tidur saya. Haleluya. Jam 10 udah tidur. Saya bilang nggak akan mikirin kau. Biar kau tahu bahwa kau nggak perlu dipikirin. Haleluya. Nggak penting gitu kan. Kamu datang nggak permisi, kau juga harus pergi. Nggak usah permisi. Haleluya. Haleluya. Yes. Kau akan melihat bagaimana kau mengatasi masalahmu. Kalau kau tahu siapa yang ada di dalammu. Haleluya. Haleluya. Kau juga nggak perlu harus pakai iman yang besar. Nggak perlu. Kau akan gunakan imanmu untuk sesuatu yang besar, nanti itu akan ada. Dan saya katakan berhenti. Haleluya. Haleluya. Dan saya akan ajarkan kepadamu iman itu apa hari ini. Amin. Haleluya. Hari-hari ini gereja selalu bicara tentang iman. Tapi iman itu seperti barang langka. Bagaimana cara mengoperasikannya? Hari ini kita akan belajar. Amin. Bagaimana mengoperasikan iman. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama dia memberitakan firman. Yang kedua, ketika Yesus ada di rumahnya, apa yang akan kita lihat? Di ayat yang kelima, Markus 2 ayat yang kelima. Haleluya. Ketika Yesus melihat iman mereka, oh ini yang penting. Haleluya. Apa yang membuat Yesus ada di rumahnya? Karena iman bekerja dan beroperasi di sana. Yesus akan pergi di mana tidak ada iman. Termasuk walaupun itu tempat namanya gereja. Haleluya. Walaupun itu istana, dia akan pergi dari sana. Haleluya. Karena dia sendiri berkata ketika Yesus melihat, jadi iman itu bisa dilihat. Amin, amin. Iman itu bukan sesuatu yang fiktif. Iman itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa kau alami. Haleluya. Karena dia sendiri berkata ia melihat iman mereka. Haleluya. Haleluya. Ya, aku punya imannya. Tapi kenapa doaku tidak dijawab? Kau nggak punya iman. Amin. Ya. Karena kalau di mana iman beroperasi, finish. Haleluya. 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 Karena itu dikatakan Yesus melihat iman mereka, berkata dia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang kedua adalah apa yang dikatakan? Ketika Yesus melihat ada iman dan pekerjaan-pekerjaan iman beroperasi. Karena iman tanpa pekerjaan itu akan menjadi mati. Jadi harus ada tindakan-tindakan iman. Saya sebut pekerjaan-pekerjaan iman. Haleluya. Haleluya. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Haleluya. Banyak orang mengaku aku punya iman. Tapi ketika memuji Tuhan malu. Apa kata orang? Dia lebih menjaga perasaan kata orang daripada menjaga perasaan Tuhan. Kalau kita akan memuji Tuhan, jangan jaga perasaan orang, jaga perasaan Tuhan. Apa yang diinginkannya, apa yang dikerjakannya. Haleluya. Akan bangkit orang-orang yang akan terus melihat apa yang ingin Tuhan lakukan. Itu yang direspon. Bukan lagi orang-orang yang menjaga perasaan orang. Jangan terlalu sungguh-sungguh dah. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Apa kata orang? Orang itu aja nggak mikirin lu. Ngapain mau mikirin dia? Kalau kau kekurangan beras, emangnya dia mikirin? Siapa yang mikirin? Dia juga ya Tuhannya. Kamu sadar? Amin. Kau jaga perasaan orang, perasaan Tuhan kau bungkam. Iya. Maka iman tidak beroperasi. Hari ini ubah cara pandangmu. Perasaan Tuhan yang akan menjaga. Amin. Orang akan menilai kita. Terlalu kaya pun dikatai juga. Terlalu miskin pun dikatai. Apa lu? Haleluya. Kita beli beras per kilo pun dikatai. Beras sekilo dia beli berasnya. Tiba-tiba kita bangun rumah. Dari mana uangnya? Pastilah. Ngomong dia lagi.
Kau pikir macam orang seperti itu? Fred. Bilang, berubah. Supaya kau tahu siapa yang kau senang. Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus dalam rumah? Karena ada ditemukan orang yang menyenangkan hatinya, orang yang menjaga perasaannya, orang yang menjaga hatinya. Dia hidup untuk tujuannya Tuhan. Maka dia datang ke rumah ini. Come on, generasi ini harus dipulihkan. Hati orang bangsa ini tidak lagi berpaut kepada manusia, tapi hati orang-orang akan berpaut kepada Tuhan. Oh, dia akan tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita akan melihat ini akan menjadi kehendak dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Makin sungguh-sungguh mau nanti. Gak usah kali pelan-pelan aja lah ya. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika kau nongkrong terus di kode tua, kira kau ke gereja katanya disuruh. Sekali-sekali katanya. Haleluya. Kenapa? Karena dia temukan kawan lawan ngomong yang gak terkalahkan. Itulah kau ke gereja katanya. Kalau dia sendiri dia akan seperti politikus yang paling hebat. Haleluya. Prabowo dia kritisi. Haleluya. Tapi uang ke dapur nggak pernah disetor. Gimana mau mengkritisi presiden? Nggak pantas di presiden, nggak bisa dia bisa memimpin bangsa ini. Haleluya. Tapi uang setoran ke rumah nggak bisa disetor dia dengan baik. Haleluya. Pas dia mau ke gede, mak, nonton kata. Oh my God. Haleluya. Akan banyak orang-orang yang terbalik cara berpikirnya. Haleluya. Cara satu-satunya untuk membalikkan hanya satu, Tuhan. Karena kalau dibalik-balik terus nanti pusing dia. Hanya Tuhan satu sekali balik langsung jelas. Oh, aku rumahnya gitu. Bertobat. Haleluya. Amin. Amin. Berarti iman dan pekerjaan iman akan terlihat. Apa yang membuat iman ada di sana? Galatia 3 ayat 1. Galatia 3 ayat 1. Kemudian setelah Galatia 3 ayat 1. Haleluya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Hanya ini hendak kau ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil, di mana Yesus dilukiskan dengan jelas? Haleluya. Itulah pemberitaan yang benar. Haleluya. Pasti ada iman yang akan dibangkitkan di sana. Haleluya. Haleluya. Siapa orang yang diutus kepadamu, dia akan diberi anugerah. Dia melukiskan Yesus dengan jelas, dengan benar, apa adanya, seperti apa dia di dalam kebenarannya. Haleluya. Tidak perlu kita tambahi dengan profesional, tidak perlu kita tambahi dengan teologi. No. Haleluya. Orang itu akan mengajarkan, melukiskan. Ini kata yang baik. Dikatakan di situ, melukiskan Yesus yang telah disalibkan itu dengan jelas. Haleluya. Siapa dia yang melukiskan Yesus dengan jelas? Dialah yang diutus Tuhan kepadamu. Maka kau akan melihat ada iman yang akan terlihat di sana. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena di sana kita akan melihat bagaimana roh Tuhan melimpah-limpah. Ayat yang kelima. Haleluya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia akan menganugerahkan roh kepada kamu, Roh Kudus maksudnya, dengan berlimpah-limpah? Di mana Yesus dilukiskan dengan jelas, pasti di sana Roh Kudus akan dicurahkan berlimpah-limpah tanpa batas. Haleluya.
Yesus dilukiskan dengan jelas akan terjadi. Roh Kudus berlimpah-limpah dicurahkan bekerja. Haleluya. Dan katanya Roh Kudus akan kemudian dan melakukan mujizat di antara kamu. Roh Kudus yang sama akan memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Engkau akan keluar dari kenyataan yang lama, engkau akan masuk kepada kenyataan yang baru. Engkau akan melihat imanmu akan dibuktikan, dan engkau akan berkata, aku melihat Allah memberikan kepadaku sesuatu yang baru. Haleluya. Karena Dia yang mengerjakannya. Ya. Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalammu. Haleluya. Haleluya. Kalau Roh Kudus dicurahkan melimpah-limpah, apa yang terjadi sebagai tanda pekerjaan iman? Markus 2 ayat 12 tadi, kembali ke situ. Markus 2 ayat yang ke-12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, saya salah lagi. Markus 2 ayat yang ke-12. Haleluya. Mari kita baca. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, pergilah keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Haleluya. Mujizat terjadi, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan iman adalah pekerjaan-pekerjaan ajaib. Orang akan melihat yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Di mana iman bekerja, Roh Kudus bisa bekerja. Dia melakukan mujizat. Apa respon orang-orang? Orang-orang berkata, yang begini belum pernah terjadi sebelumnya. Haleluya. Berarti apa yang sebelumnya belum pernah kau lihat, engkau akan lihat terjadi di dalam hidupmu. Maka kau akan memuliakan Tuhan. Orang-orang akan takjub kepada Dia. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan iman itu dinyatakan. Haleluya. Yes, amin, amin. Haleluya. Apa yang menarik Yesus datang ke rumah? Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Lukas 18 ayat 7, mulai 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Jadi rumah yang Dia akan tinggali adalah rumah di mana iman diekspresikan. Dia melihat iman bekerja di sana. Iman diekspresikan. Kita berkata, dia menemukan tempat kediamannya. Dia menemukan kotanya. Terlalu nama gereja yang disebut rumahnya itu kehilangan esensi. Tapi saya bernubuat di dalam nama Yesus. Bukan hanya akan ada di sini, tapi di tempat-tempat lain. Yesus menemukan tempat yang akan suka tinggal di sana. Itu tempat di mana iman diekspresikan, iman dihidupi, iman dikerjakan. Haleluya. Haleluya. Yang masih lihat jangan lihat. Ikuti saja dulu. Haleluya. Maaf ya. Enggak rugi kan? Kalau amin, yes. Amin. Kenapa kau ketika kau katakan amin? Kau mengambil itu. Kamu tidak kau mengambil untuk Amin. Dulu kalau sudah ada BLT sampai kepanasan di kantor pos, antri sampai panjang-panjang. Karena kau berpikir ada untukku. Sekarang ada untukku. Kenapa kau kami? Haleluya. Sandal itu untukmu. Haleluya. Ibarat datang iklan lewat. Lewat.
lewat. Gak dapat kau nanti. Ambil. Amin. Yes. Haleluya. Ambil. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ya. Bartimeus kan begitu. Yesus anak Daud, kasihani lagu. Jangan. Makin kuat dia, makin kuat. Kan kita tahu yang menyembuhkan saya. Kenapa kau disuruh saya bilang? Saya tahu Yesus anak Daud itu saya butuhkan. Tapi Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus berhenti langkah. Siapa dia? Panggil dia. Dia melepaskan jubah pengamisnya. Dia kata, apa yang kau butuhkan aku lakukan kepadamu. Guru, aku mau melihat. Jadilah seperti ini. Amin. Amin. Ambil. Amin. Sesi kedua, kenapa kau harus bilang yes amin? Kau harus ambil bahan-bahan iman. Amin. Haleluya. Kalau kau masak capcay, berarti kau harus siapkan bahan. Ya, aku mau masak capcay. Dibesarnya pasir 1 truk, semen 10 sak. Enggak masak capcay namanya. Kau mau bangun. Kau harus tahu kalau kau masak capcay, ya belilah sayur putih, wortel, tomat, ya apalagi supaya udang mama sih gitu ya kan, ya supaya ada siput-siputnya gitu loh. Ya, wah bagilah sikit ya kan, supaya berminyak gitu loh, ya kan? Ya sudah siap bahannya apa? Baru masak. Haleluya. Kau bisa siap, kau mau siap menerima capcay bahan-bahan sudah tersedia. Lalu kau bilang, aku masak capcay. Yang ada hanya sayur kol. Nyanyilah sayur kol. Haleluya. Ya, supaya jangan mulai redup matanya. Jangan menjadi pemain sulap di sini. Ini masih jam pertama. Ya, pemain sulap menghilangkan yang hitam supaya semua jadi putih. Pemain sulap namanya itu. Haleluya. Ya, masih jam pertama. Amin. Ya. Haleluya. Katakan kepada tubuh, kau harus mendukung saya mendapat. Amin. Harus mendukung saya untuk mendapat. Haleluya. Amin. Haleluya. Selama ini kau ngomongin dia kan? Kau ngomongin dia. Kalian tidak bisa. Haleluya. Bukan kau yang atur saya. Kau mendukung saya. Jiwa kau harus mendukung saya. Jangan buat saya turun. Teman, haleluya. Karena tidak ada orang yang semangat ngantuk. Makanya pilihlah berkobar-kobar. Haleluya. Haleluya. Orang yang lagi menyala pasti cas. Haleluya. Tekniknya harus tahu. Amin. Nanti jadi lupa kau nanti. Harusnya bilang haleluya. Halawa kau bilang. Itu kalau mantul. Amin. Haleluya. Kembali ke laptop. Amin. Haleluya. Amin. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah Allah tidak akan melakukan mujizat? Roh Kudus tidak akan melakukan pekerjaan. Dia akan tunggu-tunggu? Tidak. Kalau iman ada, dia akan segera bekerja. Haleluya. Kalau iman ada, dia nggak akan tunda-tunda. Tunggu dulu. Biar dia kapal dulu ya. Begitu dia temukan iman, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tapi jika anak manusia, ketika Yesus datang ke rumah, adakah ia mendapati iman di rumah? Ada Pak, iman sagala, bukannya titik. Iman. Biar kumpulkan semua bernama si iman semua. Biar Yesus ada sih. No, tak akan digubris. Haleluya. Tidak akan bekerja. Kenapa? Iman itu di dalam rohmu. Bisakah dia terlihat? Bisa. Yesus melihat. Bahkan Paulus pun melihat. Jadi bapak rohani manusia juga bisa melihat orang yang punya iman. Bukan hanya Yesus, kita juga bisa melihat orang yang punya iman. Nanti di sesi kedua dan sesi keempat, kau akan tahu seperti apa ciri-ciri melihat orang yang punya iman.
Oh, haleluya. Amin. Maka kau akan temukan orang itu begitu kau menjadi beraliansi, haleluya. Yes. Haleluya. 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 Kau akan tahu ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Kau bisa lihat karena kau bilang kayak punyaku. Haleluya. Kayak punyaku. Apa ciri-cirinya? Nantikan sesi berikutnya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Berarti yang membuat Yesus tinggal karena ada iman dan pekerjaan iman ternyata. Amin. Gereja harus kembali ke sini. Gereja harus dikembalikan ke sini. Amin. Haleluya. 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 Yesus harus mendapati rumahnya. Haleluya. Yes. Tentu dia akan cari view-nya danau. Haleluya. Ya, kami baru di sini. Kenapa? Dari gunung yang tinggi melihat. Tentunya view-nya cantik. Haleluya. Ini desa gunung tinggi. Haleluya. Di puncaknya yang paling tinggi Mount Zion. Haleluya. Di puncak gunungnya Mount Zion. Bukankah kalau kita pergi ke resort Simalung, puncak terlihatlah view-nya. Karena kalau kau nanti ada di Brastagi nggak kau lihat itu resort apa namanya yang itu, kau harus naik ke atas. Haleluya. Ya. Haleluya. Orang yang punya iman, tempatnya adalah ketinggian. Amin. His place. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yang Yes. ketiga, haleluya. Karena iman, tulis saja. Kasih karunia akan dicurahkan. Haleluya. Yes. Karena iman, kasih karunia Allah akan dicurahkan. Markus tadi kita kembali ke Markus 2. Markus 2 ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kasih karunia yang pertama kita terima adalah pengampunan dosa. Amin. 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 Haleluya. Yes. Kenapa saya bilang kasih karunia adalah pengampunan dan kasih karunia? Kita buka dulu Keluaran 34 ayat yang ke-9. Keluaran 34 ayat yang ke-9. Serta berkata, "Jika telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tetap teguh, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Pengampunan dosa, kita disucikan hati kita dari segala dosa. Amen. Adalah kasih karunia Amen. yang pertama kita terima. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa dia tidak bilang? Karena dia milik iman mereka. Oleh karena iman bangkit dan berjalan. Dia tunjukin di mana ada pekerjaan iman, pasti kasih karunia akan dicurahkan. Amin. Haleluya. 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 Kita lihat lagi di mana ayatnya. Di Efesus 1 ayat 9. Efesus 1 ayat 9. Mari kita baca. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayatnya lain ini apa ya? Efesus 1. Oke. Yesus
Oke, sorry. Efesus 2 ayat 8. Oke. Gak ada sebenarnya lain, tapi oke. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Catat saja dulu. Amin. Kita kumpulkan bahan-bahan. Katakan bersama saya, kita kumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan dari iman. Amin. Haleluya. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih kasih. Kalau kau sudah terima kasih karunia pengampunan dan keselamatan, pasti akan menyusul kasih karunia yang lain. Haleluya. 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 Jadi kasih karunia ini nggak satu, berlimpah-limpah. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Makanya di mana Yesus dilukiskan dengan jelas, akan ada iman di sana, maka oleh iman, maka kasih karunia demi kasih karunia akan dicurahkan. Dan itu adalah berlimpah-limpah, bukan menetes, bukan sedikit demi sedikit, tetapi berlimpah, berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa lihat di sini, pekerjaan kasih karunia itu akan dinyatakan. Haleluya. Apa yang pertama tadi? Apa membuat Yesus mau tinggal di rumahnya? Yang pertama, karena firman diberitakan, yaitu Injil Kerajaan. Haleluya. 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 Di rumah yang ditinggali bukanlah rumah berbagi beban doa. Tetapi rumah di mana firman dilepaskan di sana dengan berlimpah. Haleluya. 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 Jadi kalau kau datang di sini tidak ada bahasan yang lain, pasti hanya firman. Jadi kalau kau bilang horor firman, kau pasti keluar dari sini. Tapi kalau kau mau firman, pasti akan berlimpah di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Come on. Yang kedua apa? Karena Yesus melihat ada iman dan pekerjaan-pekerjaan iman yang beroperasi. Haleluya. Yang ketiga, oleh iman kasih karunia akan dicurahkan. Haleluya. Yang keempat, lalu saya akan tutup. Haleluya. Apa yang membuat Yesus tinggal di rumahnya dan dia akan bilang, ini kotaku. Haleluya. Yang keempat, Markus 1 Markus 2 maksud tadi, ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Apa yang membuat Yesus mau ada di rumah? Yang keempat, karena dia menemukan seseorang, garis bawah, seseorang yang mau merumahi dia. Haleluya. Jadi dia mencari pribadi yang merumahi dia. Haleluya. Ini bukan gedung, ini bukan organisasi, tapi ini seseorang. Haleluya. Jadi dia tidak mati untuk gedung, tapi dia mati untuk seseorang. Haleluya. Dia dibangkitkan untuk seseorang. Jadi apa yang dimaksud di sini? Dia mencari hati yang mau merumahi dia. Haleluya. Jadi yang membuat dia nyaman bukanlah rumah itu secara fisik, tetapi yang membuat dia nyaman adalah hospitality dari hati kita yang mau merumahi dia. Apa ciri-ciri orang yang merumahi dia? Tentu dia pertama dia akan membuang semua dosa
dan semua penghalang yang membuat Yesus tidak ada di rumah itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang menjadi penghalang engkau tidak bisa didengar adalah dosamu dan kejahatanmu. Ya. Haleluya. Ya. Dan orang-orang ini adalah membersihkan rumahnya, hatinya disucikan. Haleluya. Matius 5 ayat 8. Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Yes. Bahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Mereka yang akan bisa merumahi Allah. Haleluya. Tidak salah engkau sebelum ini kau hidup dalam dosa, tapi hari ini kau berkata, aku tahu dia mau tinggal di rumahnya. Aku adalah rumahnya. Aku adalah Roh Kudus. Baiklah, aku tinggalkan semuanya itu. Karena aku tahu aku harus menyambut dia. Aku memerlukan dia. Maka kau berkata, Tuhan, ini hatiku. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dia membersihkan dosa? Ketika Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan menyucikan, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ke-7, jika kita hidup di dalam terang, ya, maka dikatakan, maka darah anaknya Yesus Kristus akan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kau menjadi tempat yang dia sukai? Karena dia melihat pekerjaan darah anaknya setiap hari terus datang mengerjakan itu di dalam hatimu. Hatimu menjadi tempat yang disukai, karena engkau adalah orang yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah diarahkan, karena engkau menyukai untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka dikatakan tadi, kenapa Yesus harus kembali lagi ke Kapernaum? Kenapa dia akhirnya mendeklarasikan, pergilah dia kembali ke kotanya? Penyebabnya adalah yang keempat, ada orang-orang yang sedang merumahi. Oh my God. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Dia selalu mencari orang yang ingin merumahi dia. Yes, amin. Ini bukan soal status kita sebagai pengurus gereja, no. Tapi saya senang dengan Zakheus. Walaupun dia dimusuhi orang-orang, karena pada waktu itu pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa. Dia sama dengan dosa yang pokoknya dikucilkan. Tapi ternyata dia adalah orang yang merumahi. Amin. Kita lihat dulu. Haleluya. Yaitu di Zakheus. Lukas 19. Di mana? Lukas 19. Lukas 19. Oke, betul. Lukas 19. Ya, tentu dia sudah tahu karena ini juga sudah saya bagikan di rumah. Haleluya. Haleluya. Amin. Lukas 19 ayat ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, kenapa ke atas? Manjat pohon. Karena badannya pendek. Kan dagunya pendek. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Bukan sebenarnya, dia cari perhatian. Banyak orang cari perhatian dengan hal-hal yang negatif. Kenapa kita tidak mencari perhatian Yesus? Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kau menjadi pusat perhatian Yesus, maka kaulah orang yang dicarinya. Amin. Tapi kalau kau dilihat Yesus, berarti ada yang salah di dalam. Dia memalingkan wajahnya, tapi dia berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus
menumpang. Oh, haleluya. Yes, yes. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Di tempat tersembunyi orang-orang memusuhi dia karena pekerjaannya. Tidak ada perhitungan orang-orang Yahudi kepada dia, tapi Yesus melihat dari jauh. Bukan hanya ketika dia memanjat pohon, memang dia adalah orang yang selalu ingin merumahi dia. Haleluya. Dia berkata, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Come on. Yes. Haleluya. Oh, kalau engkau tahu apa yang disukai oleh Yesus adalah hatimu menjadi tempat kediamannya, menjadi tempat dia berdiam. Engkau selalu menyediakan, engkau bangun pagi, engkau sebelum tidur, engkau selalu ingin Tuhan, hatiku tempat kediamanmu. Maka Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Amin. Aku akan jadikan engkau Yes. jadi tempat aku beroperasi. Amin. Aku ingin menjadikan engkau menjadi tempat aku mengekspresikan Kristus di dalam hidupku. Karena aku menemukan rumahnya, aku menemukan tempatnya. Hatimu menjadi tempat yang aku suka. Haleluya. Mungkin kau berkata, aku nggak pintar berkata-kata Pak Pendeta. It's okay. Tapi bangunlah mulai dari sekarang. Hati yang ingin merumahi Yesus, merumahi dia, menjadi tempat firman berdiam. Haleluya. Menjadi tempat firman itu menjadi disukai. Haleluya. Bagaimana kau menyukainya? Bangun pagi, kau cari dia. Kau punya waktu senggang, bukan YouTube yang kau cari, bukan Facebook yang kau buka-buka. Ya, bukan. Engkau membangun hidupmu untuk merumahi dia. Haleluya. Setiap hari adalah dia, setiap waktu adalah dia, setiap waktu adalah dia. Apakah ini barang nyata sekarang? Tidak. Tuhan sedang membangunnya. Haleluya. Allah sedang membangkitkannya. Haleluya. Dia sedang menggenapinya. Karena kebutuhannya hanya satu. Huswan. Siapa dia yang ingin merumahi? Haleluya, haleluya. Aku percaya ketika ditemukan satu orang saja, engkau tersembunyi warna puluh tahun, tapi engkau selalu berkata, this is your home. Berkat datang, ini tempat firman, Yes. tempat engkau. Haleluya. Sama seperti Maria, let it be done to me according to your word. Yes. Gabriel menyampaikan firman, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Dia langsung berkata, let it be done to me Yes. according to your word. Dia segera pindahkan langsung ke dalam hatinya. Dia selalu membangun itu dalam hidupnya. Kenapa Tuhan menemukan Maria menjadi tempat Yesus digenapi, dilahirkan dalam rahimnya? Karena dia salah satu orang yang suka merumahi Tuhan. Ketika engkau jadi tempat merumahi Tuhan, rahimmu akan menjadi tempat benih ilahi, akan ditanam, dibangun setiap hari. Haleluya. Hatimu akan menjadi tempat firman, menjadi benih di dalam rahimmu. Engkau berkata, ini rahimku, ini hatiku, biar ini menjadi tempat firman-Mu berdiam. Tuhan menemukan hatimu menjadi tempat firman yang selalu disediakan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Itulah yang Tuhan rindukan, itulah yang Tuhan bangun. Kenapa? Karena Tuhan mau menumpang di rumah. Amin. Bukan lagi rumahmu, tapi dia akan berkata, ini rumah. Dia akan menjadi kurios penguasa tunggal. Dia akan mengendalikan kehidupan. Yes. Dia akan menjadi pola dari seluruh. Amin. Haleluya. Dia yang menjadi yang utama dan terutama dari seluruh kehidupan kita. Pembicaraan kita bukan lagi tentang keberhasilan, tentang uang. Pembicaraan kita adalah sama seperti Paulus, yang ku kehendak ialah mengenal Dia. Amin. Oh, mengalami kuasa kebangkitan dan hidup bersekutu dalam kebangkitan, supaya apa yang dahulu ku anggap keuntungan
sekarang ku anggap rugi karena pengenalan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangun roh kita. Lapa sada babrata babrata. Sini berapa lapa sada babrata. Bangun roh. Katakan kepada Tuhan, ini hatimu, ini tempat kediamanmu. Bapa sada babrata lapa sada babrata.
Aku percaya Tuhan yang membawamu ke sini supaya kau mengerti apa alasan dia ingin ada di kota. Karena dia mencari orang-orang yang berumah. Apakah kau mendengar panggilan? Tidak bicara tentang dosa, tapi dibicara tentang apakah setiap hari merumahi dia menjadi kebutuhan dari Roh. Apakah kita menjadi tempat kediaman dari firman-Nya sendiri? Bagaimana kita memperlakukan firman? Bagaimana kita memperlakukan hormat kepada dia? Bagaimana rumah kita sendiri, keluarga kita menjadi tempat merumahi dia? Kau membawa pribadi Yesus itu ke rumahmu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Salahkan dia setiap hari. Bebas sada bawa. Inilah yang Tuhan sedang bangkitkan hari-hari. Apakah kau mendengarkan panggilan? Apakah kau berkata, ini hatiku Tuhan? Ini hatiku. Aku mau merumahi. Katakan kepada dia hari ini. Katakan kepada dia. Katakan dengan lemah lembut, ini hatiku. Karena Tuhan mau menemukan seseorang. Dia mau menemukan seseorang. Karena dia tahu dia akan membangun kota. Tapi Tuhan mau merumahi dia menjadi tempat kediaman firman, menjadi tempat kediaman firman. Surah Bapa beralaman. Buka hatimu. Cukup waktu hari-hari kita hanya ketika butuh dia kita memanggil. Tapi waktunya dia menemukan hidupmu sebagai pribadi yang berubah. Dia berkata kepada Zakheus, hari ini aku mau menumpang di rumah. Mulai hari ini, oh hatimu akan menjadi tempat. Roh Kudus akan memimpin. Inilah hari yang baru. Inilah hari yang baru bagimu. Anugerah Tuhan nyata dalam hidupmu. Dia menemukan hati yang mau tersedia bagimu. Katanya ini hatiku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku. Biarkan aku menjadi milikku, punya hari ini dan seterusnya. Biar kasih karunia-Mu melimpah di dalam hidupku. Aku menerima pengampunan dosa dan dosa.
mengerjakannya. Amin. 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 Biar kebenaran ini datang Yes. dalam hidupnya. Haleluya. Karena dia mau ada di rumahnya. Kebenarannya akan menghidupkan kembali kehidupanmu dan keluargamu. Terimalah kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Yes. Haleluya. Ini masih permulaan.